Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak kudusmu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurna. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Mukjizat. Program Mukjizat adalah sebuah program rohani yang menyatakan bahwa kuasa Tuhan Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya saudara semua selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat terakhir pada amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di situ terlihat jelas bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita menjadi anaknya. Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia, dan Dia menyelamatkan kita dan mengampuni dosa kita. Dan untuk selanjutnya Ia mengutus kita. Ia mengutus kita sebagai pembawa berita kabar baik dari Tuhan terhadap manusia dan tujuannya kepada dunia ini. Sungguh Tuhan Yesus kita adalah Allah yang hidup, Allah yang merasakan apa yang kita rasakan, dan Allah yang menjawab apa yang kita butuhkan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Orang Kristen percaya cari Yesus yang katakan apa? Kalau Anda beban berat, cari Yesus. Yang sakit, cari Yesus karena punya kuasa besar. Baik, kita baca di sini yaitu Yesus yang berkata di sini di Matius pasal 11 yaitu ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang dipasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian. Jadi kepada yang beban berat, letih lesu, Tuhan mengatakan apa? Marilah kepadaku yang beban berat, yang letih lesu, bahkan yang sakit dan sebagainya. Sekali lagi, artinya orang yang mengalami penderitaan atau penyakit atau kutuk, maka Yesus mengatakan, datanglah kepadaku. Tuhan menjanjikan pembebasan, pelepasan dari segala kutuk penyakit atau kutuk gagal, kutuk miskin. Maka Tuhan mengatakan yang datang kepada Yesus, Tuhan mengatakan apa? Yang kedua, dibebaskan dari kutuk. Alkitab itu ngajar apa? Bahwa kita nolak segala kutuk sakit, nolak segala kutuk penderitaan, termasuk kita tolak kutuk gagal miskin. Yesus ngajar kita bahwa peraturannya itu ringan, kuk yang dipasang. Maka saya ingin ajar pada Anda bahwa pelepasan kutuk itu Anda. Maka termasuk Tuhan gambarkan ada orang yang dilepaskan dari kutuk. Bagaimana caranya? Tuhan mengatakan tentang orang yang tidak nolong orang lain. Baik, kita baca di sini yaitu di dalam Lukas 10, 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu
adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi kalau disebut Yerusalem, son, itu gambaran warga surga. Jadi kalau istilah Yerusalem, Anda jadi warga surga. Artinya apa? Artinya dekat dengan Tuhan. Tapi orang kan bisa dosa, son. Harapan saya kita tolak dosa. Maka orang warga surga itu, yang pertama dia orang warga surga, Yerusalem. Tapi dia ternyata pergi Yeriko, son. Yeriko punya arti itu tempat terkutuk. Maka udah ke sana, son. Tempatnya gersang. Katakanlah pegunungan gersang, yang batu-batu nggak bisa tumbuh, son. Jadi itulah, mari kalau kita warga surga Yerusalem, maka jangan dosa. Maka akibat dosa kena kutuk. Maka Anda perlu dilepas dari kutuk. Doanya lepas dari kutuk. Maka itulah kalau di sini gambarkan orang berdosa kena kutuk sangat parah. Dikatakan dipukul, disiksa, setengah mati bahkan, artinya koma. Anda gambarkan akibat dosa bisa mbak orang setengah mati koma. Anda berjuang tidak koma, karena kalau koma itu kita tidak menguasai tubuh kita, jiwa roh kita. Maka Tuhan nyindir, yaitu tentang bagaimana orang harus kasih sama. Maka Yesus gambarkan, lewatlah seorang imam. Jadi seorang imam itu yaitu yang melakukan doa di Bait Allah, melakukan korban di Bait Allah. Artinya dia ngerti firman Tuhan, son. Tapi Yesus mengatakan apa? Lewatlah seorang imam. Apa artinya seorang imam, son? Kalau apa? Kalau dia katakanlah tidak ada roh belas kasih. Tidak ada roh kasihan, son. Yang kedua Tuhan juga nyindir. Apa artinya seorang Lewi, son? Nggak nolong orang. Seorang Lewi itu yang bersakan korban di Bait Allah. Maka apa artinya seorang Lewi yang tiap hari di Bait Allah, son, mempersembahkan korban. Tapi dia tidak ngerti belas kasih kepada sesama. Tidak ngerti pendidikan sesama. Maka Tuhan gambarkan seorang Lewi lewat juga tidak mau nolong. Maka Tuhan menggambarkan yang sangat indah. Maka lewatlah seorang Samaria. Seorang Samaria itu orang kafir, son. Lagi Samaria itu gambaran seorang kafir, son. Jadi Tuhan Yesus kadang-kadang, son, gambarkan orang kafir yang dipakai Tuhan. Orang kafir, son. Orang nggak ngerti firman, tapi orang ini digambarkan lewatlah seorang Samaria. Lewat seorang kafir, lewat seorang tidak ngerti firman Tuhan. Maka dia datang merawatnya, son. Anda perhatikan, son. Kalau keledai itu nggak boleh tunggangi dua orang. Lagi keledai itu sifatnya nggak bisa ditunggangi dua orang. Maka dia korban dirinya, son. Dia turun dari keledainya, maka orang kafir ini merawatnya dengan mengurapi dengan minyak. Itu gambaran minyak urapan. Lepaskan dari setan, setan takut di minyak urapan. Yang kedua yaitu gambarkan anggur, yaitu korban perjamuan suci. Jadi Tuhan gambarkan orang Samaria yang murah hati, seorang kafir, yaitu yang nolong kepada orang menderita. Digambarkan apa? Yaitu dengan memberikan minyak urapan agar dia sembuh. Juga demikian juga dengan anggur. Zaman sekarang korban perjamuan suci. Amin. Nama saya Erik Cornelis Tumundo, nama istri saya Nelly Febriani Tumundo, dan nama anak saya Valerie Felicita Claire Tumundo. Mukjizat yang terjadi pada saya dan istri saya adalah mengalami kesembuhan dari penyakit papilloma virus. Dan tipe virus yang saya derita itu tidak ada di Indonesia. Virusnya ada di Eropa. Jadi begitu saya merit 2010 Februari, sempat kosong berapa lama? Hampir setahun ya, ya? 10 bulan kosong. Terus saya kembali tugas dan istri saya konsul ke dokter. Dua dokter dan dua rumah sakit berbeda. Terus akhirnya karena kurang percaya sama kedua dokter tersebut, istri saya menemuin dokter yang ditunjuk oleh perusahaan saya, orang Filipina, namanya Rolando.
Dan Rolando juga mengklaim dia dokter ketiga, dia bilang, istri you punya virus, ini saya udah cek, ini tipikalnya ini nggak dari Indonesia, dari Eropa. Terus kalaupun you punya anak, itu pasti cacat. Dan ini 80% you, 80% ya, Mas. You nggak bisa punya anak. Jadi jangan dijadiin anak lah, jangan coba-coba katanya. Jadi ibu periksa berapa dokter? Yang Di sana, Bu. tiga dokter, terus? yang dari 2 rumah sakit berbeda ya. Yang pertama dokternya perempuan, itu dia bilang saya terkena virus papiloma. Cuman waktu itu saya bilang, masa sih dok, itu papiloma itu bahaya nggak? Bahaya Bu, itu bisa 95% saya divonis tidak akan bisa memiliki keturunan. Lalu saya diskusi ke suami saya, gimana ini, coba rumah sakit second choice. Akhirnya saya datang ke salah satu rumah sakit lagi, dan jawabannya pun sama, kalau saya terkena virus papiloma. Akhirnya saya bilang, jawaban dokter sama, ini maunya gimana? Akhirnya kata suami saya, coba temuin dokter perusahaan aku, dan yang saya ketemu dokter Filipin. Untuk ketiga kalinya dokter itu memvonis saya tidak bisa memiliki keturunan 95%. Bahkan dokter yang terakhir bilang, kalaupun mau aman, rahim saya kalau pengobatannya itu bisa menyebabkan rahim saya diangkat. Pengangkatan rahim ya. Dan itu pengobatannya hanya ada di Singapura, dan kebetulan memang udah jalannya Tuhan, saya baca kebetulan bulan di mana suami saya balik ke Indonesia ada baptis selam. Saya baptis selam ke Pak Pariaji, dan ketika saya waktu itu saya menceritakan Pak Pariaji bilang, Ibu beriman bahwa Natalan Tuhan kasih hadiah terindah buat Ibu. Tapi saya nggak tahu, karena waktu itu Pak Pariaji maksudnya apa sih, dan saya nggak pernah membayangkan bahwa yang dimaksud itu adalah saya bisa memiliki keturunan. Bisa hamil dulu ya. Pak Pariaji cuma bilang, Ibu imani bahwa Natal Ibu dikasih hadiah terindah. Saya bilang, dan saat itu saya lupa udah Pak Pariaji ngomong gitu, saya nggak pernah nggak atau gimana. Tanggal 26 Januari saya cek ke dokter. Waktu itu saya pikir saya muntah-muntah, dicek ke dokter, ternyata dokter bilang ibu positif hamil 6 minggu. Seperti yang Pak Pariaji katakan bahwa anak ini terjadi memang di Ibu hamil gitu ya maksudnya. Saya hamil di momen-momen Natal seperti yang Pak Pariaji bilang. Hadiah Natal itu ya? Iya, hadiah Natal. Dan di situ saya bilang, dokter, karena saya nggak percaya Pak. Saya bilang, dokter coba cek untuk kedua kali. Ibu rumah sakit nggak mungkin salah, kata dokternya gitu. Ya, jadi waktu Papa Pariaji doa tanggal 4 pas baptis itu ya, kamu dapat hadiah Natal gitu ya? Nah, hadiah Natal. Dan hadiahnya pas periksa Januari tanggal? 26 Januari, 26. 6 minggu. Positif hamil udah 6 minggu? 6 minggu. Lalu Terus? anak ini lahir, saya bawa penyerahan anak. Saya cerita, Pak, ini saya anak saya sudah melahirkan. Kalau Bapak ingat dulu saya divonis dokter nggak bisa punya anak. Ya ini Pak yang Bapak saksikan bahwa saya memiliki hadiah Natal, ini anak saya. Amin, begitu. Dan sempurna ya? Sempurna. Kan vonisnya kan harus cacat. Cacat. Gitu ya? Cacat nggak? Ada yang cacat nggak dia? Enggak ada. Nggak ada bener. Dokter, nggak ada ya, puji Tuhan ya. Lo iya kan vonisnya dokter tadi, maksudnya vonis itu virus itu bisa bikin cacat ya? Iya. Bisa cacat gitu. Ya karir saya dan ekonomi saya semenjak saya 2010 itu baptis, dapat anak, maju melesat ya. Seperti yang suka di Pak Pariaji doa. Tolak gagal, tolak miskin. Tolak gagal, tolak miskin. So pasti itu. Dan betul kamu diberkati gitu. Iyo. Seneng ya? Seneng. Oke. Ya puji Tuhan. Berhasil sukses ya. Iya, terima Amin. kasih Pak Dirlo. Ya tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Ya. Jadi perhatikan, orang kafir Samaria membawa orang yang koma ini. Dirawat di hotel. Dia di hotel. Maka dia mengatakan pada pemilik hotel, diberi 2 dinar untuk 2 hari. Untuk merawatnya, kalau kurang, bahkan dia janji akan datang kembali. Itu gambaran second coming, hari kiamat. Maka Yesus gambarkan 2 hari juga 2000 tahun. Maka
Samaria ini, orang Samaria baik hati, murah hati, maka memberikan penginapan 2 hari 2 dinar. Dan luar biasa saudara. Ya nanti datang kembali. Untuk apa? Untuk kalau kurang. Jadi gambaran itu akhir zaman. Maka digambarkan kalau zaman akhir, maka Yesus akan coming hari kiamat. Maka setelah 2000 tahun. Itu gambaran 2 hari sama dengan 2000 tahun. Maka orang Samaria memberikan, yaitu memberikan dananya agar bisa makan tidur di hotel. Maka itulah ada kuasa di balik minyak anggur. Sekali lagi, orang Samaria luar biasa. Artinya ngerti kuasa minyak harapan, ngerti anggur. Maka Alkitab mengatakan kalau Anda minyak anggur, Anda tidak diusahakan. Bebas dari penyakit, tidak lapar, tidak menderita. Baik, kita baca di sini. Wahyu 6, 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian. Kalau Anda ada minyak harapan dan perjamuan suci, gambar apa? Yaitu walaupun apa-apa mahal, Anda tidak diusahakan, enggak kekurangan. Jadi perhatikan apa? Zaman akhir yang ada minyak harapan, ada perjamuan suci, maka dikatakan enggak akan lapar. Bahkan digambar Anda kenyang, digambarkan Anda umur panjang, digambar apa? Bahwa Anda tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami musibah. Anda bahkan yang kedua gambarkan apa? Setan tidak bisa mengganggu. Setan, kerajaan maut tidak mengganggu Anda, jadi Anda diselamatkan. Jadi jika zaman ada minyak dan anggur, maka Anda diselamatkan. Setan-setan jarah Anda, setan enggak ganggu Anda, maka dikatakan apa? Yang ada minyak urapan, perjamuan suci, yaitu yang benar, yang penuh kuasa, maka Anda tidak mengalami penyakit, enggak mengalami kelaparan, enggak mengalami penderitaan, bahkan setan takut pada Anda. Bahkan agar keluargamu semua selamat. Doa saya, Anda dan saya, dalam kasih Yesus, agar Anda bebas dari penyakit, bebas lapar, agar Anda dan saya, doa kami nanti bersama-sama masuk surga. Mari kita doa. Siapapun yang perhatikan acara ini, agar mereka diberkati. Kami nangis orang sakit agar mereka tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Berkati mereka sehat sempurna, tidak gagal, tidak sakit, tidak nganggur. Kami berdoa yang kedua, yaitu bagi bangsa kami, agar diberkati bangsa kami yang makmur, yang damai, yang sukacita, agar bangsa kami tetap berpegang pada yaitu Pancasilais, nasionalis, agar hidup yang damai sukacita. Kami berdoa sesuai firman-Mu Tuhan di Esra 6:10, bahwa doakan kaisarmu, pemimpinmu, bahkan keluarganya. Maka kami doa para pemimpin bangsa kami, beri kuasa untuk memimpin bangsa kami. Demikian juga Tuhan kami berdoa agar siapapun yang menyaksikan acara ini diberkati Tuhan. Kami doa agar mereka tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami doa agar mereka juga jauhkan dari setan kuasa gelap. Dan kami doa mereka selamat surga. Dan kami doa agar mereka bersama keluarganya akan masuk surga. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita telah berdoa bersama. Imani saudara sekalian, doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Anda yang sakit sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang dalam kuasa kegelapan sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang dalam masalah sudah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Di layar TV saudara tertera nomor telepon yang dapat Anda hubungi. Sehari dalam 24 jam Anda dapat dilayani. Saudara, marilah kita hidup di dalam kekudusan Allah dan hidup sebagai pelaku daripada firman Tuhan. Sekian program Mukjizat ini, sampai jumpa pada program Mukjizat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
tebus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan